Baiklah, di sini saya akan uraikan pinjol-pinjol ini tidak ada nurunin DC lapangannya dan mereka juga tidak pernah menyebarkan data para nasabahnya. Oke, pinjol apa saja itu? Untuk yang pertama, nama aplikasi pinjolnya yaitu nama aplikasinya yaitu Pinmas. Oke, bagi teman-teman yang galbay di Pinmas, berapapun jumlahnya teman-teman, Anda tidak usah takut ataupun khawatir. Oke, karena Pinmas tidak ada nyebarin data para nasabahnya dan mereka juga tidak menurunkan DC lapangannya teman-teman. Kalau seandainya Anda takut ataupun hirau, takut cemas gara-gara di si pinjol Pinmas, mereka tidak datang ke rumah Anda. Sudah kita carikan informasinya kemana-mana, di grup WhatsApp ataupun Facebook ataupun di forum-forum mana. Oke, mereka mengatakan yang ada hutang di Pinmas, mereka belum pernah didatangkan sama DC-DC-nya ke rumah, apalagi sampai disebarkan data para nasabahnya sama DC pinjol Pinmas. Jadi yang galbay untuk saat ini di aplikasi Pinmas ini Anda masih aman. Oke, tidak usah Anda takut ataupun khawatir lagi kalau terjadi gagal bayar di aplikasi Pinmas ini. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Modalku. Nah, ini Modalku juga seperti itu teman-teman. Kalau memang seandainya ada hutang walaupun besar di Modalku, mereka mengatakan ingin datang ke rumah ataupun mengatakan ingin nyebarin data Anda, oke, telepon sana telepon sini, mereka hanya menggertak saja. Oke, untuk Modalku sampai hari ini mereka tidak menurunkan DC. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan nurunin DC, Modalku itu berita hoax atau berita tidak benar. Oke, yang galbay di aplikasi Modalku, Anda masih tergolong aman. Anda tidak usah takut lagi atau khawatir lagi, karena setelah kita cari informasinya kemana-mana, Modalku memang orang mengatakan tidak ada di lapangannya, apalagi sampai menyebarkan data para nasabahnya. Jadi Anda masih tergolong aman. Kalau memang belum mampu bayar ataupun memang sekarang terjadi telat bayar di Modalku, Anda tidak usah takut-takut lagi ataupun khawatir. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya apa? Yaitu KTA Kilat. Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dia bertanya, Bang, apakah KTA Kilat ini sudah menurunkan DC atau belum? Soalnya saya ada hutang di aplikasi KTA Kilat ini lebih dari 90 hari. Benar nggak sih mereka datang ke rumah? Saya katakan, oke teman-teman, tidak usah terlalu khawatir ataupun cemas kalau ada hutang di aplikasi KTA Kilat, karena KTA Kilat memang agak gencar cara penagihannya. Mereka selalu menagih lewat telepon, WhatsApp, bahkan sampai ke kontak darurat Anda. Itu hanya untuk mengingatkan saja, selebihnya tidak ada. Yang setelah kita gali informasinya kemana-mana teman-teman, untuk aplikasi untuk KTA Kilat ini mereka tidak ada nurunkan di lapangan. Jadi mereka hanya lewat telepon ataupun WhatsApp saja, selebihnya tidak ada. Oke. Dan juga saya tanyakan, pernah nggak sih nyebarin data para nasabah untuk nasabah KTA Kilat ini? Mereka mengatakan juga tidak ada atau belum pernah disebarkan data sama DC-DC KTA Kilat. Jadi Anda tidak usah termakan berita-berita yang tidak benar untuk pinjol KTA Kilat ini. Oke, seperti itu. Yang paling penting Anda masih aman. Oke, kalau terjadi galbay ataupun telat bayar di aplikasi KTA Kilat. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Win-Win. Nah, ini Pinjam Win-Win memang sudah banyak peminjamnya. Oke, kita tahu, oke, sudah lumayan besar Pinjam Win-Win. Beritanya iklannya di mana-mana, sudah sering kita lihat Pinjam Win-Win. Mungkin teman-teman ada juga yang hutang di Pinjam Win-Win saat ini. Walaupun hutang Anda besar, mau 10 juta, 20 juta ke atas, oke, Anda tidak usah terlalu takut ataupun khawatir DC datang ke rumah, karena Pinjam Win-Win setelah kita gali informasinya kemana-mana teman-teman, mereka belum pernah nurunkan DC apalagi sampai nyebarin data para nasabahnya. Jadi kalau terjadi memang Anda belum mampu bayar di aplikasi Pinjam Win-Win untuk saat ini, Anda masih tergolong aman. Oke, tidak usah Anda terlalu bikin drama kesana kemari, ketakutan, kalang kabur gara-gara ada hutang di Pinjam Win-Win, karena mereka tidak akan sampai datang ke rumah Anda. Oke, jadi tenangkan diri Anda saja. Kalau ada ya Anda bayarkan nanti. Kalau seandainya belum ada, sudah galbay, tidak apa-apa, mereka tidak akan datang ke rumah Anda. Oke, jadi Anda masih aman di Pinjam Win-Win. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya apa? Yaitu nama aplikasinya yaitu Krediwan. Nah, ini Krediwan, banyak teman-teman kita bertanya, Bang, katanya Krediwan ini sudah resmi OJK. Ya benar, memang Krediwan sudah resmi OJK. Walaupun mereka resmi OJK teman-teman, mereka tidak ada menurunkan DC lapangannya. Oke, Anda harus tahu pinjol-pinjol mana yang menurunkan DC atau tidak. Nah, untuk Krediwan, mereka sampai hari ini ataupun detik ini memang belum menurunkan DC lapangannya juga. Kalau ada yang mengatakan mereka sudah didatangkan sama Krediwan DC pinjol, oke. Nah, mereka beritanya itu berita tidak benar atau berita hoax, karena sudah kita cari kemana-mana yang sudah valid infonya. Krediwan
tidak ada menurunkan di sisi lapangan, dan mereka juga tidak pernah mengatakan menyebarkan data para nasabah. Paling ya cara gertak saja, oke? Seperti itu, itulah cara mereka menagih, bukan hanya untuk supaya para nasabah cepat membayar, tetapi mereka hanya menggertak atau meneror-neror saja. Selebihnya tidak ada. Anda jadi masih aman kalau terjadi gagal bayar di aplikasi Credit One, oke? Seperti itu. Untuk selanjutnya, nama aplikasinya yaitu Cairin. Nah, aplikasi Cairin ini tahu sendiri, oke? Sudah lumayan besar dan mereka sudah lama berizinkan OJK dan peminjamnya sudah lumayan banyak juga, oke? Kalau seandainya teman-teman ada hutang saat ini di aplikasi Cairin, Anda masih tergolong aman. Anda masih jangan takut-takut lagi ataupun khawatir, oke? Mereka datang ke rumah, mereka akan menurunkan desi ke rumah Anda ataupun membabi buta menarik aset-aset Anda, itu tidak akan pernah terjadi. Karena Cairin, mereka mengatakan hanya menagih lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Selebihnya Cairin tidak ada nagih ke rumah para warga. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan mereka menagih ke rumah Anda, mereka berita-berita itu tidak benar, atau berita bisa dikatakan berita hoax, oke? Jadi hoax. Jadi kalau seandainya ada hutang berapapun jumlahnya teman-teman di aplikasi Cairin ini, Anda masih tergolong aman. Tidak usah Anda takut ataupun khawatir mereka datang ke rumah Anda, oke? Seperti itu. Sudah kita gali informasi kemana-mana, Cairin masih aman, oke? Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uku. Nah, ini Uku, banyak pertanyaan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, kalau seandainya Uku ini ingin menurunkan desi lapangannya di pertengahan 2025 ini, oke? Tapi nyatanya, faktanya di lapangan, Uku tidak ada menurunkan desi lapangan. Jadi kalau seandainya ada berita-berita yang tidak benar, Uku menurunkan desi atau tidak, yaitu berita-berita hoax atau berita tidak benar. Jadi kalau seandainya teman-teman ada hutang di aplikasi Uku, Anda masih tergolong aman dan Anda tidak usah takut ataupun kalang kabut lari kemana-mana gara-gara aplikasi Uku. Mereka tidak akan mendatang ke rumah Anda, ya cuman telepon saja. Kuatkan saja mental Anda untuk menghadapi telepon ataupun WhatsApp dari mereka. Selebihnya tidak ada. Mereka tidak menurunkan desi lapangan dan mereka juga tidak pernah nyebarin data para nasabah. Itu yang galbay di aplikasi Uku. Anda masih tergolong aman, oke? Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya apa? Yaitu nama aplikasinya yaitu Uatas. Nah, ini Uatas teman-teman. Pinjol ini semakin lama semakin besar, oke? Karena kita tahu Uatas peminjamnya sudah lumayan banyak juga dan mereka ekspansi terus, oke? Mencari peminjam-pinjam di mana-mana, iklan di mana-mana juga untuk aplikasi Uatas. Tetapi Uatas cuman sebatas itu saja, oke? Mereka tidak pernah menyuruh para DC-DC untuk atau pihak ketiganya untuk menaik ke rumah-rumah para warga, karena mereka tidak menurunkan DC lapangan. Kita tidak tahu, oke? Mengeluarkan dana besar juga kalau seandainya ingin menurunkan DC-DC lapangan. Untuk saat ini Uatas belum mampu untuk menurunkan desi lapangan. Jadi penagihannya memang lewat WhatsApp ataupun WA saja, atau telepon saja, ataupun paling jauh lewat email, oke? Kalau seandainya ada hutang Anda di Uatas atau masih ada tunggakan belum mampu bayar, Anda tidak usah takut, Anda tidak usah cemas-cemas juga, oke? Karena pinjol Uatas teman-teman, mereka tidak menurunkan desi lapangannya, oke? Dan mereka juga tidak ada nyebarin data para nasabah. Kalau seandainya ada berita-berita yang tidak benar tentang Uatas menarik aset ataupun ingin mempidanakan, oke? Itu ya cara gertakan saja ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saja, oke? Intinya untuk Uatas Anda harus kuat mental saja, karena penagihannya memang agak gencar, setiap hari bisa saja 2-3 kali. Tetapi cuma sebatas itu, mereka tidak akan pernah datang ke rumah Anda, oke? Jadi saya kira itu pinjol Uatas Anda masih aman kalau telat bayar ataupun gagal bayar, oke? Seperti itu. Jadi saya kira itu teman-teman pinjol-pinjol yang saya informasikan. Semoga saya ini bisa membantu informasi ini, oke? Dan Anda jangan sampai stres ataupun gila gara-gara pinjaman online. Itu pesan saya. Terima kasih.